Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bela negara ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita diskusikan ya saudara di materi bela negara ini terkait dengan regulasi, definisi, pemaknaan, dasar pemikiran dan juga tantangan ke depan yang kita hadapi bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang bela negara ya saudara, ini memang sudah menjadi kewajiban kita ya sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ya. Di sana sudah dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam upaya pembelaan negara. Ya, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, nah sudah tercantum semua. Ya, sudah tercantum semua di dalam undang-undang ini. Ya, bahwa kita semua wajib di dalam upaya bela negara. Nah, selanjutnya di sini juga dikatakan kita punya hak ya sebagai warga negara Indonesia punya hak ternyata. Nah, dalam upaya bela negara. Nah, ini lalu kemudian apa maknanya? Ya, apa maknanya? Nah, ini yang perlu saya jelaskan lebih jauh ya tentang makna di dalam pasal-pasal ini. Jadi kita saudara ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masing-masing kita punya hak untuk menyuarakan pendapat, untuk menyampaikan aspirasi tentang bagaimana bela negara itu dilaksanakan, tentang bagaimana pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan. Kita punya suara di sana, punya hak untuk menentukan ya arah bela negara, menentukan konsepsi pertahanan dan keamanan negara. Inilah ranah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Saya berikan contoh, ya. Misalkan pemerintah ya punya rencana untuk membeli alutsista atau peralatan tempur, ya, mencapai sekian triliun misalkan, ya. Tetapi di sisi lain kemudian sedang terjadi bencana alam di wilayah tertentu, ya. Nah, maka tentu dalam kondisi semacam ini, ya, kita sebagai warga negara punya hak untuk menyuarakan, untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah, ya, terkait mana yang lebih penting untuk dilaksanakan lebih dulu, gitu ya. Nah, inilah ya, ini ranah hak kita sebagai warga negara Indonesia, ya, hak. Ya, kalau wajib ya memang wajib ya, kalau bukan kita siapa lagi yang akan membela negara kita ini, negara Indonesia. Nah, maka kemudian saudara yang perlu kita maknai bersama terkait dengan bela negara ini adalah pemaknaan yang secara luas. Nah, ini yang juga penting untuk dicatat oleh teman-teman semua ya, bahwa upaya bela negara ini harus kita maknai secara luas. Karena bela negara itu ya tidak melulu persoalan angkat senjata, tidak melulu persoalan perang dan sebagainya, ya. Masa kita warga sipil gitu kan diminta ikut perang, ya. Apa bisa kan begitu ya, angkat senjata, menembak dengan sasaran yang tepat, lalu kemudian survive di medan perang yang ya begitu berat misalkan. Nah, ini tentu sebagai warga sipil yang tidak pernah dibekali dengan kemampuan dasar kemiliteran, tentu akan tidak bisa gitu ya, susahan. Nah, ini ya. Ini maka sekali lagi saya katakan bahwa bela negara ini harus kita maknai secara luas, tidak melulu persoalan perang. Ya, jika kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ya, bahwa bela negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai
oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Jadi ketika sikap dan perilaku kita ya sudah menunjukkan sikap dan perilaku yang cinta pada NKRI, yang setia dengan Pancasila dan UUD 45, di mana kemudian sikap dan perilaku itu ya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa negara Indonesia, sudah itu merupakan satu bentuk upaya bela negara. Ya, ini saudara, ini yang kemudian perlu menjadi kerangka berpikir kita tentang bela negara, ya, bahwa maknanya sangat luas. Ya, karena upaya bela negara ini kemudian bisa dilakukan dengan paling tidak ya berdasarkan undang-undang ini ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya bela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Ya ini ya, ketika kalian semua, teman-teman semua mengikuti perkuliahan saya ini, pendidikan kewarganegaraan, maka ini sudah merupakan bagian dari upaya bela negara. Nah, kita di sini berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air, dan banyak hal lagi lah. Inilah persemaian, ya. Mata kuliah ini merupakan istilahnya ya, pemantapan keindonesiaan kita. Ya, sehingga ya tidak heran maka ini disebut juga sebagai salah satu upaya bela negara. Ya. Upaya yang kedua ini adalah melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini ya, wajib militer. Yang ini masih baru diterapkan di kalangan terbatas. Ya. Belum dilaksanakan secara keseluruhan untuk seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia dewasa. Belum ya. Berbeda dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan wajib militer. Ya, di Indonesia masih untuk kalangan terbatas. Nah, yang ketiga, ya, upaya bela negara bisa dilakukan sebagai bentuk pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib. Ya, nah ini secara lebih spesifik lagi sudah dijelaskan di sini. Ya, yang melakukan poin ketiga ini ya prajurit TNI. Ya, nah ini. Nah, upaya bela negara yang keempat, ya ini yang kemudian pemaknaan bela negara menjadi sangat luas ya, karena upaya bela negara ini bisa dilakukan sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, jadi sangat luas sekali. Ketika kita melakukan tugas kita masing-masing dengan baik, ya, yang menjadi guru, yang menjadi TNI, yang menjadi jaksa atau hakim, yang menjadi petani, yang menjadi dokter, yang menjadi perawat, ya, yang menjadi pedagang, ya. Ketika masing-masing melakukan tugasnya ya sesuai dengan yaitu tupoksinya masing-masing, sudahlah, itu sudah merupakan upaya bela negara. Ya, atlet ya saya tambahkan lagi ya, ketika mereka berhasil menjadi juara ya, mendapatkan medali emas, mengharumkan nama Indonesia di mata internasional, ya sudah, itu bagian dari upaya bela negara. Ya, ya begitu juga teman-teman mahasiswa di sini. Ya, ketika kalian menjadi mahasiswa yang baik, menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjadi mahasiswa yang ya prestasi itu kan kemudian bisa di bidang akademik maupun non akademik begitu ya, karena juga banyak bidang-bidang yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk bisa berprestasi, sangat luas sekali. Ya, itu sudah merupakan bagian dari upaya bela negara. Nah ini ya, sehingga makna bela negara ini memang sangat luas sekali ya, kalau kita bisa maknai semacam ini. Nah, jadi jangan terkungkung bahwa bela negara itu ya hanya berperang. Nah ini, ya ini salah gitu ya kalau
memaknai hanya seperti itu ya, karena maknanya ternyata sangat luas seperti ini. Inilah tentang bela negara, saudara. Ya, lalu kemudian mengapa sih ya upaya bela negara ini menjadi penting untuk dilakukan oleh kita semua, yaitu sebagai warga negara Indonesia, ya, karena memang ada banyak alasan, ya, ada banyak dasar pemikiran kenapa bela negara ini penting untuk dilakukan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, saudara, ya, karena memang pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. Ya, kita tahulah tentang bagaimana dulu pedihnya dijajah, gitu ya. Nah, ini pengalaman sejarah, sehingga jangan sampai ya hal yang semacam itu terjadi lagi, sehingga saya pikir semua masing-masing kita harus menjadi SDM unggul yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, ya, sehingga tidak berada di bawah jajahan negara lain. Ini yang pertama. Berikutnya, saudara, ya, yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Ya, kita berada di antara dua benua, dua samudra. Nah, ya, tentu aspek geopolitik ini juga harus kita pertimbangkan bahwa kita adalah negara yang sangat strategis, punya sumber daya alam yang luar biasa ya. Dalam poin 4 ini juga sudah dijelaskan kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam. Ya, sehingga sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini ya harus unggul ya, untuk bisa menjaga wilayah Indonesia ini, untuk bisa menjaga kekayaan alam yang ada di dalamnya. Ya, maka masing-masing harus memainkan perannya masing-masing dengan baik dan benar. Ya, nah, ini ya, saudara. Yang ketiga, keadaan penduduk atau demografis yang besar, ya. Bahkan kita nanti diprediksi ya akan surplus atau bonus demografis, ya. Nah, inilah yang tantangan-tantangan ke depan yang kemudian juga harus kita pertimbangkan. Karena ya itu tadi, semakin banyak jumlah penduduk, tentu tantangannya akan semakin besar. Ya, spesialisasi pada bidang-bidang tertentu akan semakin spesifik lagi. Sehingga kalau kita semua kemudian tidak menjadi SDM unggul, ya, ya kita akan kalah saing, gitu. Siap-siap saja untuk tersisih, kan begitu. Ya, karena persaingan ke depan tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi sudah dengan robot. Nah, ini ya poin yang ketiga. Maka sumber daya manusia ini harus unggul ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya. Ditambah lagi pada poin ke-5 ya, perkembangan dan kemajuan iptek ya ke depan yang juga akan semakin maju ya secara lebih spesifik ini di bidang persenjataan ya, sehingga ancaman-ancaman yang sifatnya pertahanan keamanan ini tentu ya ke depan juga akan semakin besar lagi. Nah, inilah maka kita harus terus genjot saudara, SDM kita untuk menjadi SDM yang unggul ya. Jalankan peran dengan baik ya, sesuai dengan peran dan status masing-masing ya. Nah, untuk menempa diri kalian menjadi SDM yang unggul ya, sehingga tidak tergerus oleh laju ya perkembangan zaman yang sangat cepat ya. Kalau Anthony Giddens bilang, wah, perkembangan era modern postmodern itu seperti juggernaut ya, sebuah tank besar yang ya, tidak ada yang bisa kemudian menghalangi laju juggernaut ini ya, dengan arah yang serba tidak menentu dan luar biasa, penuh dengan resiko dan macam-macam. Inilah penggambaran Anthony Giddens tentang masa saat ini ya, sehingga siapkan diri kalian masing-masing dengan skills ya dan banyak hal lagi yang lainnya ini. Nah,
Dasar pemikiran yang keenam adalah kemungkinan timbulnya perang. Nah, kita harus selalu siap dengan segala macam kemungkinan ya, saudara ya. Harus selalu siap. Nah, ini bagaimanapun ya, ancaman yang semacam itu bisa saja terjadi ya, karena masing-masing negara tentu terus berlomba untuk apa istilahnya, menjadikan negara mereka masing-masing sebagai negara yang unggul di dunia ini. Nah, inilah saudara ya, dasar pemikiran yang merupakan motivasi bagi setiap kita warga negara Indonesia untuk ikut serta di dalam membela negara Indonesia. Ya, karena jelas tantangan-tantangan di depan mata kita sudah siap menanti kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Ya, masih ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan ya. Sehingga ya, itu tadi saya katakan saudara, silahkan ya, silahkan perkokoh, perkuat ya diri kalian masing-masing, jadikan diri kalian masing-masing sebagai SDM unggul yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan ya. Sehingga bisa saya simpulkan saudara ya, di dalam materi bela negara ini, mari ya berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.